Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Biniyatil qabul wal husul wa ijabati kulli mas'ul wa naili kulli ma'mul wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi thahirati ummahatil mu'minin wa kaffati ashabi Rasulillah min ansarin wa muhajirin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwah jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'is salimin wa jami'il muallifil kutub khususan muallifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nakhussu khususan muallif hadal kitab Imam Thahir bin Saleh rahimahullahu ta'ala wa ila arwah jami' masyayikhina wa ustadina wa muallimina wa walidina wa walidikum wa jami' ahli kubur fi hadhihi baldah madadana bimadadihim wa ada alaina min barakatihim wa amtir alaina wa ita karamatihim wa nafahatihim wa fuyudatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wad du'a ilal huda wad dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hasbi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musholla As-Syariah Bapak Eko Novianto beserta jajaran kepengurusan, jamaah, Bapak Ibu yang hadir, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan izin pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kumpul kembali di majlis yang mulia. Di majlis yang mulia, amal yang mulia insya Allah. Bukan hanya majlisnya mulia, amal yang kita kerjakan sore malam ini mulia, tapi insya Allah kita juga berada di bulan yang mulia. Jadi kumpul malam hari ini 3 kemuliaan. Di majlis yang mulia, amal yang kita kerjakan amal mulia, bulannya pun bulan mulia. Bulan apa Pak sekarang Pak? Dzulhijjah. Ya.
Kata Ibnu Katsir, kenapa bulan ini disebut bulan Dzulhijjah? Ya. Sumiya Dzulhijjatu Dzulhijjatan li'annahum yaqi'una fihil hajju. Karena di bulan ini ada syariat khusus, yaitu ibadah Dzulhijjah, bulan haji. Nah, ini bulan Dzulhijjah ini Bapak Ibu salah satu dari 4 bulan haram. Haram itu bukan berarti nggak boleh Pak ya, jangan dimakan, haram bukan itu maksudnya. Itu haram menurut ilmu fikih, nggak boleh, dilarang, haram. Jadi bulan yang haram itu artinya apa? Syahrun mu'azzam, bulan yang diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah sendiri memuliakan bulan ini, salah satunya bulan Dzulhijjah. Nah, kalau bulan ini dimuliakan oleh Allah Bapak Ibu, otomatis seluruh amal-amal yang kita lakukan di bulan ini itu lebih Allah senangi daripada bulan-bulan yang lain. Bulan spesial namanya Bapak ya. Jadi bulan Dzulhijjah ini termasuk salah satu bulan spesial menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Lebih-lebih pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ini lebih istimewa lagi. Ma min yaumin, kata Rasulullah, al-amalu shalih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amal soleh yang paling Allah senangi melebihi amal soleh Bapak Ibu yang dikerjakan tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Istimewa. Jadi kita beramal soleh di sebelum Dzulhijjah, di bulan-bulan selain bulan haram. Ya Allah senang kalau kita nyari ilmu, tapi lebih senang lagi kalau di bulan Dzulhijjah kita nyari ilmu. Allah senang kalau kita di selain bulan Dzulhijjah baca Quran Bapak Ibu. Di bulan Dzulhijjah ahabba, lebih disenangi oleh Allah. Sampai ada sahabat nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad pun kalah sama amalan-amalan di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Apa kalah sama jihad amalan yang dilakukan tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah? Kata Rasulullah, qala nabi wala jihadu fi sabilillah. Jihad pun kalah Pak oleh ibadah-ibadah yang kita lakukan di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya harus ada semangat khusus kalau masuk tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Silakan Bapak Ibu yang di bulan-bulan selain Dzulhijjah baca Qurannya 1 juz sehari. Bisa nggak kalau sekarang Dzulhijjah 15 juz? Bu, bisa nggak Bu 15 juz sehari Bu? Kalau diam itu udah nggak kuat biasanya, nyerah udah. Jadi yang penting ada peningkatan. Di selain bulan Dzulhijjah, misalkan 1 juz, ya 1 juz 1 lembar, ada nambahnya gitu. Biasanya sebulan sekali, ya kita sedekah di bulan Dzulhijjah. Pengenlah karena bulan yang mulia tanggal 1/10 kita pengen nambah. Jadi ada peningkatan. Kenapa? Karena tadi amalan kita yang dilakukan di 1 Dzulhijjah ini lebih Allah senangi. Bahkan kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kana aktsara thawaban. Tidak hanya oleh Allah disenangi ibadah-ibadah itu di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, pahalanya pun lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya. Masih nafsu nggak Pak sama pahala Pak? Hah? Masih mau pahala nggak Pak? Apa pengennya duit aja Bu? Jadi kalau ngomongin pahala tuh kayaknya udah orang gairah gitu Pak ya? Apa masih? Nah, insya Allah ya, apalagi yang sudah 60 tahun ini harusnya lebih gairahnya kepada pahala harusnya. Karena ngarepin dari kantor udah pensiun kan? Udah ngarepin langsung pusat aja ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat bekal kita Bapak Ibu nanti di alam barzah, di alam akhirat dan seterusnya. Jadi silahkan ibadah-ibadah di bulan Dzulhijjah ini kita tingkatkan karena pahalanya lebih Allah lebihkan. Ya, lebih-lebih ibadah khusus yang ada di bulan Dzulhijjah ini. Kalau baca Quran ada nggak Pak di bulan Syawal?
Ada. Di bulan Sa'ban ada. Sholat sunnah juga sama ada. Tapi di bulan Dzulhijjah ini ada ibadah yang tidak bisa dikerjakan kecuali di bulan Dzulhijjah ini. Apa ibadah apa Pak? Udhiyah. Kalau haji kan pasti udah gak berangkat kita ini. Karena kalau uploadannya nggak ada yang haji soalnya jamaah kita ya. Yeah. Mungkin mudah-mudahan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Jangan mikirin dari biaya, gitu Pak ya. Jangan mikirin biaya dari mana. Nah kalau Allah mau ya ada aja jalannya. Apa dipanggil sama Raja Salman gitu ya, nyuruh apa gitu kan? Ada panggilan khusus. Itu cara Allah Subhanahu. Ada ibadah khusus yaitu udhiyah, ibadah kurban. Jangan ada pikiran ada tahun depan. Kan ada omongan di masyarakat tuh, tahun sekarang nggak bisa kurban, kayaknya nggak mau kurban walaupun di saldo rekening banyak, tahun depan aja. Belum tentu Bapak Ibu ada umur di tahun, duitnya pun belum tentu utuh. Umurnya panjang, duitnya berkurang. Duit itu biasanya kalau ditaruh tuh tambah apa berkurang biasanya? Berkurang, apalagi uang pensiunan Pak udah. Nah itu jadi jangan sampai ada penundaan amal. Jangan berpikir tahun depan. Kita nggak ada jaminan Bapak Ibu. Jangankan tahun depan, esok hari pun belum tentu ada jaminan kita masih ada umur. Nah kata Rasulullah SAW, khiyaru ummati yudhahun wa syiraru ummati la yudhahun. Kata Nabi, kalau ingin tahu, dikasih bocoran sama Nabi Bapak Ibu, umatku yang paling baik di sisi Allah, khiyaru ummati, umat pilihan, umat nomor 1 kata Rasulullah siapa? Yudhahun, orang yang diberikan kelebihan rizki, dia mau ini khiyaru ummati. Kita kan tahajud gak kuat Pak ya. Puasa Nabi Daud buat gak Bapak Ibu? Senin Kemis lewat. Nanti Arfah Tarwiyah gak tahu tuh. 8-9 bulan Dzulhijjah kadang puasa kadang kita di rekening ada 12 juta misalkan. Ini udah mampu belum kalau 12 juta Pak? Mampu itu Bapak Ibu, mampu berkurban itu standarnya seperti apa? Nah itu dalam Hasyiah Buzairami, Imam Syafi'i memberikan standar. Dikatakan mampu berkurban itu kalau habis uang itu dibelikan kambing atau ikut patungan sapi. Berapa Pak Eko sapi? 3 jutaan ya, 3.200.000. Sisa uang kita Bapak Ibu masih bisa makan hari raya sama hari tasyrik 4 hari Pak ya. Sehari misalkan kita cukup 100.000, ibu, bapak sama anak 1 misalkan 100.000. Maka untuk 4 hari kan cuma butuh berapa ribu Pak? 400.000. Jadi kalau ada di rekening ada 400.000, Bapak sudah beli kambing atau ikut patungan sapi, maka Bapak sudah masuk kategori mampu. Itu kategori mampu dalam udhiyah, dalam kurban. Gitu ya. Saya nggak tahu ini siapa yang mampu, siapa yang enggak. Karena ada orang yang kelihatannya nggak punya duit tapi ATM-nya banyak. Kartunya doang apa banyak Pak ya? Ada yang kelihatannya banyak duit tapi sebenarnya nggak punya duit. Kita nggak ngerti. Nah, di ujung hadisnya wasyiraru ummati la yudhahun. Paling jelek-jeleknya umatku kata Rasulullah ternyata bukan hanya yang jinah saja, bukan hanya yang ninggalin sholat aja. Yang paling jelek umatku itu apa? La yudhahun, orang yang punya rizki berlebih Bapak Ibu, tapi la yudhahun, gak mau kurban. Jadi pilihannya Rasulullah 2, mau jadi khiyar ummati, umat terbaik, atau syiraru ummati, jadi umat yang paling jelek. Nah itu tadi standarnya mampu itu Bapak Ibu cek ya, lebihan uang beli kambing atau beli sapi itu masih bisa makan nggak buat 4 hari. Malah ada kaul yang lain, pendapat lain cuma cukup untuk 1 hari raya aja. Ada 100.000 aja saldo uang kita di rekening sudah wajib Abu Hanifah ya. Kalau Abu Hanifah wajib bagi yang mampu wajib. Tapi kalau A'immatus Salasah, Syafi'iyah, Hanabilah dan
Malikiyah hanya sebatas makruh ya kalau mampu tapi ditinggalkan. Nah, jadi mudah-mudahan ada beberapa hari lagi kita ke hari raya kurban, ada rizki Allah gerakkan hati kita bisa berkurban di tahun ini ya. Mudah-mudahan ya tiap tahun insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Jawahirul Kalamiyah fi Idha'i Aqidatil Islamiyah. Kita masuk di pembahasan terakhir ya, karena kemarin kita sudah bicara tentang doa kepada orang yang telah meninggal, hukumnya gimana, manfaat apa tidak. Kemudian selanjutnya asrotis sa'ah, ini juga sudah dijelaskan tentang kiamat ya, jadi takutnya kalau ulang-ulang lagi jenuh Pak ya. Maka kita langsung ke halaman 65 terakhir itu ya. Jadi nanti minggu depan, bulan depan ya, kita bisa ganti kitab ya. Nanti kitabnya kita bapak nanti dipikirkan dulu ya. Yang terakhir, man as-sa'idu. Man as-sa'idu. Man as-sa'idu, siapa orang yang bahagia itu. Ini jadi khataman kalau di pondok namanya khataman ya, ikhtitam. Yang akan dijelaskan oleh pengarang kitab ini akan menjelaskan siapa orang yang bahagia itu. Ya, kita masukkan nih kepada golongan orang-orang yang bahagia, as-sa'id, orang-orang wong kang begja, orang yang bahagia. Jawabnya kata Imam Thahir bin Saleh, as-sa'idu huwa al-mu'min. Yang pertama Pak ya, orang yang bahagia itu orang yang di hatinya ada iman. Ya, karena kita di majelis ilmu Pak ya. Jadi orang yang benar-benar bahagia, mungkin kita bahagia punya duit mungkin Pak ya. Tapi barangkali berwaktu duitnya habis, puyeng lagi kita kan. Oh ini makanya kebahagiaan yang hakiki ini ya, yang sebenar-benarnya bahagia. Wa huwa al-mu'min adalah orang yang beriman. As-solihu, yang berbuat baik. Karena ada orang iman gak mau berbuat baik, rajin sholat jamaahnya Pak, tapi kalau kerja bakti malas. Ada tuh Pak di Papua apa begitu Pak? Bukan di sini Pak ya, jangan kesinggung ini ya. Di sono saya nyeritain orang yang di sono. Ada orang rajin tahajud Bapak Ibu, tapi kerja baktinya pura-pura sakit terus. Padahal status WA-nya lagi nguduk sama ngopi di kamarnya kan. Nah ini ada. Jadi makanya al-mu'min as-soleh, yang mau beramal soleh, yang mau berbuat baik. Orang soleh itu yang seperti apa? Al-qa'imu bihuquqil haqqi, orang yang menunaikan hak-haknya Allah. Jadi Allah itu punya hak. Kewajiban itu kita, kewajiban itu kan sesuatu yang harus kita lakukan. Hak itu sesuatu yang kita dapat. Setiap kita Bapak Ibu punya kewajiban, juga punya hak. Allah juga punya hak yang harus kita laksanakan haknya Allah. Salah satunya adalah disembah. Jadi haknya Allah itu adalah al-ma'bud, Tuhan yang wajib kita sembah. Jadi orang soleh itu sama Allahnya baik, mau nyembah sama Allah, ibadahnya karena Allah, tapi wa huquqil khalqi, sama makhluk juga baik. Ini baru orang soleh Bapak Ibu ya. Jadi saya mah kalau ada orang rajin tahajud tapi mulutnya nyakitin orang terus, soleh belum Bapak Ibu? Ya belum soleh. Walaupun kerudungnya sampai sampai dengkul juga tetap. Jadi soleh itu sama Allahnya baik, sama manusia juga baik, bersosialnya baik, kepada Allah juga baik. Itu namanya soleh, mukmin yang soleh. Yang ketiga, orang yang bahagia juga tidak hanya beriman dan soleh, tapi al-muttabi' li syari'ati dhahiran wa batinan. Dia mengikuti syariat Allah dohir batin, luar dalamnya. Jadi muttabi' li syariat itu orang yang luarnya baik, dalamnya juga baik. Ya.
Kita juga jangan terkecoh Bapak Ibu dengan tampilan-tampilan yang sepertinya soleh tapi sebenarnya tidak soleh. Kita juga jangan buru-buru memvonis orang bukan soleh karena pakaiannya biasa, misalkan jarang pakai peci, kemana-mana pakai topi, tapi kita nggak pernah tahu hatinya lebih sabar dari kita, hatinya lebih ridho kepada ketetapan Allah. Makanya kalau urusan dia baik dia enggak, itu ya urusan Allah aja udah, gitu ya. Jadi makanya muttabi, orang yang berusaha hidupnya mengikuti aturan-aturan Allah, dohir atau ba. Nah yang terakhir al-mu'rid anjakhari fi hadhihi dar, orang yang berpaling ya dari godaan-godaan duniawi. Duniawi itu luar biasa ya. Orang kalau sama dunia itu semuanya senang, silahkan senang, tapi jangan sampai mu'rid anillah, memalingkan kita dari Allah Subhanahu. Ada bahasa orang ngomong, ya gimana kagak senang sama dunia, orang hidupnya di dunia. Silahkan dicari dunia ya, dinikmati dunia, tapi jangan sampai dunia ini melupakan kita kepada pemilik dunia. Jadi 4 saja kata Imam Thohir bin Sholeh. Hatinya beriman, mau berbuat baik, kemudian mengikuti aturan-aturan Allah, dan dia tidak tergoda ya, tidak tergoda oleh duniawi ya, tidak tergoda. Kalau nyari silahkan, tapi kalau sampai melupakan, jadi standarnya tergoda itu apa? Melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu, kalau saya tanya Bapak di usia sekarang yang 40 tahun, ada yang 40 tahun Pak? Mungkin lebih, mungkin ya. Kang Redi berapa? 40? 45. Ini kayaknya paling muda ya. Ya ada yang 45, ada yang 50. Mungkin Bapak Ibu ada yang 60. Kalau saya tanya 50 tahun ini udah ngerasa bahagia belum hidup di dunia tuh? Bahagia enggak? Yang bener ini kayak kamu yakin nih. Bapak Ibu usia udah 50 tahun, seneng gak hidup di dunia ini? Bahagia gak kira-kira? Bahagia. Ya gitu ya. Bahagia apa tidak? Jadi kalau ditanya Bapak ini, Ibu ini pengen bahagia apa enggak kira-kira? Mau ya. Jawabannya ada 2. Ada yang ngomong mau, ada yang diam baik. Karena dalam hatinya ngomong, pakai ditanya katanya. Dalam hatinya ngomong kagak jawab, tapi hatinya pakai ditanya katanya. Siapa orang yang kagak pengen bahagia? Jadi kalau ditanya pasti jawabannya pengen bahagia semua. Tapi kalau ditanya lagi, bahagia itu apa Bapak Ibu? Bahagia itu apa? Jangan-jangan kita ngomong bahagia kagak ngerti bahagia itu apa. Bahagia itu apa kira-kira? Coba dikasih waktu 10 menit, kira-kira bisa gabung gak Pak? Merasa bersyukur, bahagia. Ibu apa Bu? Bahagia itu apa menurut Ibu? Menerima katanya. Nah itu ya. Jadi setiap kita pasti punya pengertian sendiri-sendiri bahagia itu. Ada orang mengartikan bahagia itu kalau yang diinginkannya tercapai. Salah satunya Pak ya. Kalau ditanya apa itu bahagia? Bahagia itu kalau kita pengen sesuatu, kita dapetin sesuatu itu. Betul nggak Bob? Gitu kan? Ibu pengen anaknya juara 1 di sekolahnya. Bener juara 1, bahagia tuh hatinya. Ya, Bapak misalkan pengen naik jabatan, bener bulan depan naik jabatan. Udah 15 tahun jadi karyawan nggak naik-naik tuh posisinya. Tahun sekarang naik jabatan. Seneng nggak Pak? Bahagia nggak kira-kira? Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, ketika suami Ibu gajinya sudah 20 juta 1 minggu, dan akhirnya alhamdulillah kewujud. Pertanyaannya Bapak, ketika Bapak sudah diangkat jadi kepala divisi atau setengah direktur lah gitu ya, kira-kira benar-benar bahagia kan tuh Pak kalau udah jadi direktur? Dulu ketika jadi karyawan pulang dari pabrik capek langsung tidur, enak tidurnya. Sekarang Bapak Ibu setelah jadi direktur pulang ke rumah tidur nggak kira-kira?
Boro-boro bisa tidur. Tadi masalah dengan karyawan, masalah sama perusahaan lain. Jadi hidup malah tambah gak enak. Setelah jadi direktur, malam jadi susah tidur ya. Kemudian pikiran tegang terus, sama tetangga males ngumpul karena ngomongnya sibuk sih. Jadi sebenarnya setelah naik jabatan itu kita bahagia apa tidak sebenarnya? Jadi gimana tuh? Jadi bahagia itu ternyata bukan tercapainya apa yang kita ingin. Karena banyak orang yang tercapai keinginan justru tidak bahagia malah. Suaminya ibu 1 bulan 100 juta. Setelah dapat 100 juta, ya bingung-bingung juga. Akhirnya ngambil mobil, akhirnya ngambil rumah lagi, cicilan lagi misalnya. Dulu cicilannya cuma panci doang, ibu ya. Sekarang cicilannya mobil sama rumah baru. Kira-kira tambah stres atau tambah gimana, Bu? Padahal gaji suaminya 100 juta, tambah mumet ya. Enakan dulu ketika suaminya jadi karyawan, gajinya 6 juta doang misalnya. Gitu ya. Ada orang lagi mengatakan bahagia itu kalau badan kita sehat katanya. Udah pokoknya mah, kalau badan sehat enak semua dah hidup. Tapi kalau lama-kelamaan sehat doang kagak punya duit juga stres juga Pak ya. Ada di sini yang badannya sehat, dompetnya kagak sehat, ada nggak Pak? Ada. Ibu ada nggak Bu? Yang di dompetnya udah nggak duit malam ini Bu, badannya sehat, malam nyenyak gak tidurnya Bu? Kagak bilang nyenyak. Anak besok sekolah, apalagi gurunya sudah WA, belum SPP 2 bulan, badannya sih sehat tapi puyeng, udah gak bisa tidur. Jadi sehat pun ternyata tidak buat kita bahagia. Jadi bahagia itu gimana ini? Ada nggak sebenarnya kebahagiaan itu? Nah, daripada repot-repot, ya udah kita ikutin aja versinya para ulama. Ya, kata para ulama tadi, bahagia itu kalau kita beriman sama Allah. Percaya nggak Pak kalau iman sama Allah bisa bikin bahagia? Pak Ustadz, saya sudah iman tapi nggak bahagia. Ngeluh lagi. Beriman tapi tetap aja pusing, tetap lagi resah terus hidupnya. Padahal apa? Beriman. Nah, ini tentu iman di sini, al-mukmin di sini adalah orang yang benar-benar karena ada orang yang ngakunya iman doang, mulutnya aja amantu billah, amantu bi rasulillah, gitu ya. Digoyang sedikit lupa Allahnya, dikasih sedikit lupa sama Allahnya. Berarti ini imannya masih iman anak-anak kalau begini, belum paten imannya. Jadi iman yang mengantarkan kita kebahagiaan itu adalah mukminan haqiqiyan, Bapak Ibu ya. Iman yang benar-benar iman. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang imannya sudah benar-benar itu cukup 3 saja, cirinya 3 saja. Jadi orang kalau sudah 3 ini ada di hatinya, dia layak disebut orang yang benar-benar iman dan pasti bahagia hidupnya. Pasti bahagia. Wa ma'alamatu imanikum qalu nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alar raha wa narda bil qada. Antum, kata Rasulullah, mu'minuna haqqa wa rabbil ka'bah. Demi Allah, kata Rasulullah, kamu benar-benar iman kalau sudah ada 3 dalam hati kita. Nah, ini masuk gak Bapak Ibu? Yang pertama adalah apa? Kata Rasulullah, orang yang sudah dikatakan benar-benar beriman itu adalah apa? Nardo bil qada. Ketika dalam hidup ini sudah ridho kepada ketetapan Allah. Sudah ridho Bapak Ibu. Sudah rela apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Ridho itu apa Bapak Ibu? Ridho itu apa? Menerima qanaah. Jadi apa ridho tuh? Ikhlas ya beda. Ikhlas ya berarti karena Allah ibadahnya ikhlas. Ikhlas. Jadi ridho itu apa? Nah, ini ada pendapat ulama Imam Ruwaimin, kata beliau, ar-ridho huwa istiqbalul ahkam bil farah. Jadi ridho itu artinya apa? Menerima ketetapan Allah dengan rasa bahagia bil farah.
Apapun yang Allah tetapkan dalam hidup kita, enak gak enak, sedikit banyak, semuanya diterima bil paroh, dengan hati yang senang. Itu namanya jadi ridho dengan kodok itu ada apa? Merasa senang dengan apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita. Ini ciri pertama orang beriman. Coba diraba Bapak Ibu hatinya, sudah seneng nggak sama takdir Allah tuh, seneng semua nggak? Dipecat dari kantor seneng nggak? Marah-marah baru gara-gara kamu nyalahin anak istrinya. Istrinya kagak mau terima, abangnya juga sih telat mulu kalau berangkat. Wah udah berantem sampai ke ke pengadilan, KUA menambah lagi Pak ya. Nah itulah. Jadi ketika hati kita sudah senang apapun yang dipilihkan oleh Allah, itu tandanya kita sudah ridho kepada qadarnya Allah. Coba dibayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak hatinya udah nerima apapun yang menjadi ketetapan Allah, bayangkan aja kira-kira enak gak hidup tuh? Bayangin aja dulu Bu. Kalau hati, nih kita lagi ngumpul Bapak Ibu di masjid nih, di musola kita lagi ngumpul, hatinya nerima, seneng, kira-kira enak gak di majelis ilmu ini? Ibu makan tempe misalkan, hatinya seneng, ya Allah ini tempe dipilihkan oleh Engkau, ini rizki Engkau kepada saya, seneng dikasih tempe sama Allah, kira-kira enak gak makannya? Itu baru ngayal aja tuh Pak, udah enak, apalagi bener-beneran ridho nanti. Jadi udah kebayang, baru satu aja udah nebak pasti enak itu tuh. Kalau kita nerima, senang dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Jadi terima aja dulu. Kalau masalah ikhtiar nanti nomor 2. Ini lagi bicara terima. Pak Ustadz kan kalau udah dipecat masa nerima diem aja di rumah, bukan begitu nanti. Jadi terima aja dulu, gitu ya. Setelah diterima, baru nanti ada ikhtiar. Kita kan setelah ditakdirkan protes dulu sama Allah. Ikhtiarnya kagak, marah-marahnya aja sama Allah. Jadi ridho bil qada ini adalah ketika kita tertimpa yang gak enak, terima aja dulu. Nanti solusinya gimana, tenangin dulu. Ada pahala besar di sana. Ridho dulu sama. Jadi pagi ini Bapak mau berangkat, biasanya nasi uduk, sekarang nasi goreng. Terima dulu, alhamdulillah. Seneng dibikin nasi goreng, walaupun misalkan Bapak kurang seneng sebenarnya sama nasi goreng. Apalagi nasi goreng yang tadi malam ya. Pernah Pak makan nasi goreng yang sisaan malam? Nah itu misalkan begitu, terima aja dulu, udah gak apa-apa. Nah tapi kata para ulama, wala yarda ahadun 'alal qada illa bi husnil dhannihi wa tafwidihi ila sahibil qada. Ternyata orang senang dengan apa yang ditetapkan Allah itu gak gampang Pak. Bapak kalau tahajud gampang gak Pak? Bangun, alarm dipasang 5 kali alarm, bangun insya Allah. Bapak ibu baca Quran 1 juz 1 hari insya Allah bisa. Tapi kalau menerima ketetapan Allah, ada sebagian anak kita yang gak naik kelas, waduh pikiran kemana-mana udah, gak bisa langsung nerima, setelah 2 minggu baru nerima. Tuh makanya kata para ulama, sulit orang ridho, sulit orang senang kepada apa yang ditakdirkan Allah, kecuali illa bihusnil dhannihi wa tafwidihi, kecuali dalam hatinya ada husnudzon dulu kepada Allah, baik sangka dulu. Bapak nggak bisa nerima ketetapan Allah, apalagi senang sama ketetapan Allah, kalau Bapak nggak punya husnudzon dalam hatinya, berbaik sangka kepada Allah. Jadi syaratnya ibu jadi apapun rizkinya, seberapapun, akan senang dengan Allah yang Allah tetapkan, asal ibu dan bapak ini apa dulu, husnudzon dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dulu bahwa Allah itu Al-Barrur Rahim, Allah yang maha baik. Allah tuh maha baiknya luar biasa. Kita bandel tiap hari, rezekinya gak pernah berhenti Bapak Ibu. Sholat telat, betul gak Pak? Jamaah jarang, tahajud kadang qiyam kadang ora, baca Quran kadang baca kadang. Ini sebenarnya kalau Allah itu pendendam, di stop nikmatnya Bu. Ini orang minta nikmat, kalau disuruh kagak mau.
Ya potongan saya misalkan, potongan saya punya makhluk misalkan yang begitu modelnya. Kalau apa-apa minta, tapi kalau disuruh kagak mau, disetop nggak tuh kirimannya kira-kira? Disetop. Tapi Allah saking baiknya, bahkan kita bermaksiat kepada Allah pun kebaikan Allah, kenikmatan Allah nggak pernah berhenti kepada kita. Jadi husnudzon kita kepada Allah itu tanamkan dalam hati bahwa Allah ini al-barru, Tuhan yang maha baik. Baikan Bapak apa baikan Allah kira-kira? Jadi ibu baikan suaminya apa baikan Allah kira-kira, Bu? Baikan Allah. Kira-kira bagusan pilihan Allah apa bagusan pilihan kita pribadi? Bener kan kayaknya? Pernah nggak ngerasa kayaknya Allah ini gimana? Saya pengennya ini malah dikasih ini. Ngerasa pilihan Allah tuh kurang pas gitu. Pernah nggak Pak? Sering loh. Kecewa sama Allah tuh sering kita tuh. Berat makanya ridho ini berat. Ngalahin. Makanya kata ulama salah satu ibadah yang pahalanya besar itu bukan sholat, ridho kepada qadanya Allah. Karena tantangannya juga berat. Kita sih pengennya nggak macet ke tempat kerja tuh. Pengennya kan? Udah telat dari rumah gedebak-gedebak nggak sarapan, ya dimarahin sama yang di rumah, di jalan macet kesel karena bayangnya kalau macet potongan gaji dimarahin bos. Wah udah dimarah-marah, senggol sedikit berantem sama motor yang lain. Pengen kenapa sih Allah memilih macet? Pertanyaannya pilihan Allah macet dengan pilihan kita lancar bagusan mana kira-kira? Nah, sekarang lagi belum macet, nanti kalau macet beda lagi. Hilang Pak ilmu itu tuh Pak, pada jatuh di jalan. Sabar kan tiap minggu kita belajar sabar materinya Bapak Ibu. Tapi kalau lagi duit nggak ada, lupa tuh sama sabar. Lagi banyak rezeki, lupa sama syukur. Itu ya, barlen katanya ya, bubar kelalen gitu kan. Nah ini nggak bisa kita ridho kepada ketetapan Allah kecuali kita husnudzon, yakin dulu bahwa Allah ini maha baik, pilihannya pasti baik, yang ditakdirkannya pasti baik. Insya Allah nanti kalau yang begini nih, kayak insya Allah nanti bisa ridho karena sudah yakin yang dipilihkan Allah pasti baik. Yang kedua, watafwidihi, bukan hanya husnudzon tapi apa? Punya kepasrahan diri kepada Allah. Jadi kalau Bapak sudah husnudzon kepada Allah pasti baik, kata Ibu nih. Ya mungkin suami saya rezekinya lagi digoreng, pasti baik, ada rezeki lain yang Allah siapkan kepada. Terus nyari alasan. Apa alasan bahwa Allah ini baik? Terus dicari-cari. Yang kedua setelah apa? Ada kepasrahan total kepada Allah. Baru Pak. Jadi kalau masih nyerengkel aja, masih bertanya-tanya, yang gak besar itu. Jadi ketika ada dari kita misalkan berhenti bekerja, dipecat misalkan, sudah saya terima dipecat, ini pasti baik buat saya pasrah apapun kepada Allah. Mulai itu timbul ridho kepada ketetapan Allah. Ada husnudzon, ada tafwid, tapi itu ada kepasrahan total kepada Allah Subhanahu. Allah nggak mungkin melantarin saya, Allah nggak mungkin menyia-nyiakan hambanya. Hewan aja dijamin rezekinya, yang gak ibadah aja rezekinya dijamin. Apalagi kita misalkan alhamdulillah ke majelis taklim datang, malam tahajud, Quran gak ditinggalin, masa iya mau ditelantarkan oleh Allah? Selalu nyari alasan kemahabaikan Allah, baru bisa husnudzon, ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu. Dan ridho ini Bapak Ibu harus dilatih dari yang kecil-kecil dulu. Jangan nunggu nanti ada masalah besar baru belajar itu, yang gak bisa. Bapak dan Ibu harus latihan dulu. Di rumah Ibu mau ngecek, sudah lowbat lagi telepon sama atasan, kebetulan ibunya kerja. Tiba-tiba lowbat, yang dicari apa? Cesan. Tiba-tiba cesannya gak ada, gak nemu. Gimana tuh? Tenang, marah-marah apa gimana kira-kira? Remeh gak sebenarnya itu? Masalah ces aja kita Masya Allah marah-marah ke siapa-siapa. Jadi ketika kita mau ngeces Bapak Ibu di rumah, cesannya nggak ada, belajarlah dari situ dulu, yang kecil aja dulu. Udah, oh saya senang cesan nggak ada, nggak apa-apa. Kan tiap hari juga kalau lagi ada mah ada cesan tuh.
Kalau sesekali doang nggak ada cesan tuh Bu ya. Ibu misalkan bapak buru-buru mau kerja gitu ya, nasi goreng sudah disiapin sama ibunya, ibunya pergi keluar, nggak ada sendoknya, tiba-tiba biasanya pakai sendok, nggak ada sendoknya, gimana kira-kira Pak? Waduh ini, kita sering marah. Dilatih hati kita, saya terima hari ini makan nggak ada sendoknya, tinggal ke dapur aja nyari sendok, nggak usah berontak lagi dengan apa yang Allah takdirkan kepada. Karena sendok itu tidak ada di meja kita, Allah yang menakdirkan. Cesan itu kita tidak temu, ya Allah menakdirkan. Itu Pak ya. Jadi belajarlah ridho itu dari hal-hal yang kecil. Bapak mau tanda tangan, pulpennya nggak ada, gimana tuh? Nerima nggak kira-kira? Jangan pola pikirnya siapa ini yang ambil pulpen saya. Nah gitu. Jadi terima dulu, ya Allah ini Allah lah yang menakdirkan pulpen ini nggak ada di kantong saya. Terima dulu baru nyari. Jadi enak hidupnya, nggak ada darah tinggi, nggak ada marah-marah, nggak ada nyentak-nyentak. Nah itu jadi hidupnya lebih. Nah itu jadi mulailah ridho kepada ketetapan Allah itu dari perkara-perkara yang remeh dulu, dari yang kecil-kecil dulu. Keluar dari musola, sendalnya nggak ada, marah apa enggak? Oh, ridho, jangan dibikin status Pak ya. Udah ya Allah nggak apa-apa. Ini sendalnya udah 3 tahun kayak udah wayai ganti ini kan. Bisa pola pikirnya tuh bagus terus gitu. Udah nggak apa-apa dah. 3 tahun udah saatnya ganti. Lagian di dompet juga ada uang buat beli. Jadi pikirannya udah enak terus Pak. Ridho kepada ketetapan Allah. Itu satu aja Pak. Kalau kita bayang-bayangin, kalau punya sifat ridho aja, seneng kepada ketetapan Allah, udah kebayang enaknya hidup kita kayak apa Pak. Enaknya hidup, stabil hidup kita. Yang terakhir, wa nashkuru 'alar roho adalah bersyukur sedikit apapun nikmat yang Allah berikan. Udah kalau syukur aja hidupnya. Gaji dikit, alhamdulillah. Makan cuma sama telur doang, alhamdulillah. Udah gak banyak protes hidupnya. Enak gak Pak kira-kira? Enak. Ya, antara enak sama emosi ini Pak ya. Jadi ibu juga nih kalau masak tempe, suaminya nggak protes, dimakan aja, seneng nggak Bu? Seneng karena uang belanjanya juga 20.000 kan. Pengennya jangan pengen bistik ya. Gitu. Jadi kalau nggak rewel tuh kita seneng. Ada anak kita dikasih makan apa, nerima, seneng kita tuh. Jadi wa nashkuru 'ala rafa itu kita berusaha mensyukuri, berterima kasih kepada Allah sedikit apapun nikmat yang Allah berikan. Teorinya sih gampang nih Pak. Teorinya gampang, tapi kalau gak dilatih susah juga syukur tuh. Pengennya syukur tuh kalau rezekinya besar, ya. Kalau penghasilannya besar baru bisa syukur. Kalau cuma sekedar makan doang, bisa ngudut doang sih, syukurnya tuh agak macet lidah ini tuh Pak. Nah ini, ya walaupun Bapak Ibu ya, banyak keinginan-keinginan kita di dunia ini yang belum tercapai. Ya. Pasti kan Bapak Ibu ini punya keinginan-keinginan yang sebenarnya belum tercapai. Banyak gak Pak? Masih banyak. Ya, pengen punya rumah lagi, ya, pengen penghasilannya yang sudah punya toko satu pengen nyabang di mana, terus gak berhenti-berhenti keinginan. Walaupun banyak keinginan kita, banyak nikmat-nikmat yang Allah belum berikan kepada kita, Bapak Ibu jangan dijadikan alasan untuk tidak mensyukuri nikmat. Kita kan kadang menyandarkan nanti kalau punya mobil saya syukuran sama Allah. Nanti kalau punya rumah saya syukuran sama Allah. Mending kalau punya rumah punya mobil. Kalau nggak punya rumah, nggak punya mobil ya nggak syukur-syukur nanti kita. Jadi sekalipun banyak nikmat Allah yang belum datang kepada kita, itu semua Bapak Ibu jangan dijadikan alasan kita untuk tidak bersyukur. Fokus dulu kepada nikmat yang Allah sudah fokus dulu. Tiap pagi kita masih bisa makan, alhamdulillah. Pagi-pagi lihat istri masih sehat, lihat suami kerja. Udah jangan mikirin ibu suami gajinya 100 juta, jangan. Yang ada dulu yang 6 juta ini syukurin aja dulu. Nah kebayang Pak ya, kalau hidup kita udah begitu, sedikit disyukurin, apa-apa disyukurin, enak itu tuh Pak. Ya, jadi fokus dulu kepada yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah nanti gampang syukur. Kalau syukur enak hidupnya tenang hidupnya.
Imam Ibrahim bin Adham, Pak ya. Imam Ibrahim bin Adham itu tabi'in, ulama tabi'in, gurunya para tabi'in. Beliau ini suatu hari jalan-jalan ke pinggir jalan. Di pinggir jalan, ya ulama juga kan nggak mesti di rumah terus, Pak ya. Lihat tafakur sana sini. Dia terkaget-kaget, Imam Ibrahim bin Adham itu ada sesuatu yang bikin beliau kagum. Sahabat Imam Ibrahim bin Adham. Apa yang membuat dia kagum? Ada maktu'ul atraf. Dalam kitab itu maktu'ul atraf. Maktu'ul atraf itu ketemu dengan orang maaf yang fisiknya cacat total. Matanya buta, tangannya buntung, kakinya juga buntung. Maktu'ul atraf. Anggota badannya maktu itu potong semua udah. Maaf gitu ya. Ketika dideketin sama Ibrahim bin Adham, ada yang membuat Ibrahim bin Adham tadinya sih gak mau nyapa, tapi ngelihat udah ada orang yang ujiannya memang di situ fisiknya tidak sempurna. Tapi ketika melangkah, berhenti tiba-tiba kaki Ibrahim bin Adham. Karena apa? Dia mendengarkan jelas di telinga Ibrahim bin Adham suara orang yang tadi cacat itu dari mulutnya mengatakan alhamdulillah ala ni'amihil azimah wal ataya'il jasimah. Coba. Jadi orang yang cacat gak punya apa-apa, ya, cuma mulutnya, matanya buta, tangannya buntung, kakinya buntung, malah judam. Tahu judam? Judam tuh leprak, kulitnya juga rusak. Udah kebayang orang ini begitu sengsaranya hidup. Tapi yang membuat kagum Ibrahim bin Adham sampai kakinya berhenti berjalan, kok bisa-bisanya orang yang sepertinya tidak dapat nikmat mengatakan lidahnya alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jasimah. Ya Allah, terima kasih Engkau masih memberikan banyak nikmat yang besar kepada hamba. Ngomongnya gitu, Pak. Terima kasih Engkau telah memberikan nikmat yang begitu banyak, yang begitu besar kepada hamba. Pernah nemu orang begitu, Pak? Makanya kata Ibrahim bin Adham bukan orang biasa nih. Akhirnya disamperin, ma kunta takunu alifan, madza kunta takunu alifan. Nanti dulu Pak, saya agak heran nih sama Bapak. Kenapa? Bapak ini saya lihat matanya buta, kakinya buntung, tangannya buntung, gak punya tempat tinggal, tidur di pinggiran jalan, kehujanan, kepanasan, tapi kok bisa-bisanya Bapak masih bersyukur sama Allah? Bersyukur kepada Allah, malah syukurnya bukan hanya alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amihil azimah. Ya Allah, makasih udah ngasih nikmat yang besar sekali sama saya. Kok bisa-bisanya Bapak bersyukur kepada Allah? Apa jawabnya maktu'ul atraf, orang yang cacat ini? Katanya beliau kepada Ibrahim bin Adham, ya Ibrahim, alam yubqili lisanun dzakirun wa qalbun syakirun. Aku tidak pernah berhenti bersyukur karena Allah masih memberikan nikmat mulut kepada saya. Mata saya boleh buta, tangan saya masih buntung, kaki saya buntung, tapi mulut saya masih normal, bisa zikir sama Allah Subhanahu. Karena masih diberikan mulut yang bisa berzikir, aku tidak berhentinya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahasianya apa Bapak Ibu? Kalau ingin gampang syukur, fokus kepada nikmat yang sudah didapetin. Jangan pikirin, coba nih, yang tadi orang tadi Bapak Ibu, kalau pikirannya, ya Allah kenapa mata saya buta, kenapa tangan saya buntung, kaki buntung, kira-kira syukuran gak Bapak Ibu? Gak bakal syukur. Kalau dia fokusnya kepada nikmat-nikmat yang belum Allah kasih. Tapi karena dia fokusnya kepada mulutnya yang masih bisa ngomong, malah dari mulut itu dia bisa berzikir kepada Allah, dia tidak sungkan-sungkan mengatakan alhamdulillah. Jadi salah satu ikhtiar latihan kita agar gampang syukur itu fokus sama nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan kalau nikmat yang sudah diberikan kepada kita diambil oleh Allah. Jadi Bapak jangan ngeluh punya istri cerewet, jangan Pak. Lihat, alhamdulillah masih punya istri, enak nanti hidupnya. Kalau pikirannya,
Aduh, kenapa istri saya kok nggak tinggi kayak istri tetangga? Kenapa nggak kayak orang-orang sono misalkan? Ya nggak syukur-syukur nanti Pak. Tapi apa? Alhamdulillah saya punya istri. Kebayang kalau saya nggak punya istri. Tuh gitu Pak ya. Bayangkan kalau nikmat yang telah Allah berikan ini diambil oleh Allah. Bapak sekarang punya istri, kalau istrinya diambil, apa diambil sama orang, apa diambil sama malaikat, meninggal dunia. Ya pagi-pagi buat nggak ada kopi Pak. Pagi-pagi anak kita masih pada kotor badannya. Karena ada istri, rumah jadi bersih. Karena ada istri, anak-anak kita terurus. Jadi jangan ngelihat istri kita yang belum soleha, tapi alhamdulillah masih punya istri. Kebayang kalau nggak punya istri, susahnya hidup saya. Yang udah punya pekerjaan, dagang misalnya, jangan berpikir kenapa dagangan saya begini terus gak laku-laku. Ya gak syukur-syukur nanti. Alhamdulillah punya pekerjaan. Alhamdulillah punya pekerjaan. Gimana kalau saya gak punya pekerjaan? Kan mending punya pekerjaan walaupun gak ada penghasilannya misalnya Pak ya, agak keren gitu kan. Gitu. Jadi selalu fokus kepada yang sudah datang kepada kita. Bayangkan kalau nikmat yang telah datang itu oleh Allah diambil lagi, betapa susahnya hidup kita. Dan yang terakhir kata Allah dalam Al-Quran supaya kita syukur, wala tamudanna ainaka ila mamatta'na bi. Ya, berhentilah ya melihat nikmat orang lain. Dibatasi penglihatan kita kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Saya mulai sedih ketika naik motor Beat, ketika tahu tetangga saya PCX motornya Bapak Ibu. Saya mulai nggak enak tuh naik motor Beat itu apa? Ketika teman saya, malah adik saya kelasnya pakainya PCX. Dulu sebelum tahu teman saya pakai PCX, enak aja pakai Beat Bapak Ibu. Tapi ketika mata kita melihat nikmat orang lain yang lebih dari kita, mulai gelisah kita. Males syukurnya sama Allah. Kenapa ya Allah saya Beat dia PCX? Tuh, kenapa? Wala tamuddanna ainaka ila ma matta'na bi. Tolong kata Allah dibatasi pandanganmu kepada nikmat orang lain, karena semakin banyak ibu melihat nikmat orang lain, semakin sulit syukur. Karena yang kita lihat tuh terkadang nikmatnya lebih besar dari kita. Ibu jangan bandingkan rezekinya suami ibu dengan rezekinya suami tetangga, pasti beda. Gitu ya. Pasti beda. Oh, tetangga kita mah suaminya gajinya apa? 50 juta. Suami kita baru 5. Ya kalau lihat ke situ terus ya nggak bakal syukuran sama rezeki 5 juta. Saya sering mencontohkan ibu ketika makan telur dadar enaknya luar biasa. Makan telur dadar enaknya luar biasa tiap hari. Alhamdulillah makan telur dadar. Pas lihat status tetangga makan gurami, gimana Bu? Lagi makan telur dadar, lihat status tetangga lagi makan gurami, kira-kira enaknya makan telurnya? Ya, tadinya alhamdulillah makan telur, sekarang jadi ya Allah, kenapa saya telur terus? Tetangga saya gurami lagi, soto ayam lagi, enak terus. Nah ini makanya stop ya, batasi minimal melihat-lihat, apalagi membanding-bandingkan nikmat kita kepada Allah. Wala tamuddanna ainaka ila ma matta'na bi. Insyaallah kalau kita sudah ridho kepada ketetapan Allah, senang dengan apa yang Allah pilihkan, kita berterima kasih sedikit apapun nikmat yang Allah berikan, insyaallah as-sa'id, kita hidupnya bahagia. Jadi tidak melulu bahagia itu dengan banyak harta, ya Pak? Tidak melulu. Memang ada orang bahagia banyak harta gitu ya, tapi tidak satu-satunya alat untuk bahagia adalah harta. Ketika kita menerima dan bahkan senang apa yang Allah takdirkan, kita juga berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan, insya Allah itu juga menjadi alat kita untuk bisa hidup senang, hidup bahagia. Kita kalau ngandelin harta, gak punya hartanya Pak, ya udah ridho saja. Kita syukur saja kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah subhanahu ayyuwafiqana lidzalika wa yaj'alana minas salikin wa ala asrafi anbiya'ihi ajka tahiyyat
tamat alhamdulillahirabbil alamin. Ini kurang lebih 3 tahun apa 4 tahun saya di sini ya. Jawahirul Kalamiyah kitab tauhid ini alhamdulillah 3 tahun kurang lebih ya. Hampir 3 tahun kita sudah mengkhatamkan. Tidak ada harapan dari saya sebagai qori ya, sebagai pembaca kitab ini. Mudah-mudahan sedikit banyak yang diterima oleh jamaah Bapak Ibu sekalian bisa bermanfaat. Manfaat di dunia, lebih-lebih nanti manfaat di akhirat. Amin ya robbal alamin. Untuk bulan yang akan datang nanti kitabnya apa nanti saya harus nyari-nyari dulu yang pas ya. Soalnya kalau tauhid lagi takutnya jenuh ya. Karena tauhid itu dasar aja sudah cukup sebenarnya untuk kita sih ya. Apa nanti ilmu apa yang perlu dibahas. Itu barangkali sebelum ditutup barangkali yang ditanyakan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai materi tadi yang disampaikan untuk menerima keadaan orang beriman ya, bahagia atau apa bahasanya. Yang pertama, kadang-kadang kita di hati kecil kita menerima banget menerima keadaan. Kadang-kadang juga pikiran kita kadang-kadang keluar gitu. Itu apakah sudah dikatakan orang beriman bagaimana itu? Jadi terkadang ya apa ini itu terkadang secara hati sih udah nerima kita tuh ya, tapi kok masih ruwet terus ya belum nerima itu berarti. Kalau menurut saya belum nerima. Hati itu raja kata Imam Ghazali ya, al-qalbu malak ya, malik. Jadi hati ini raja, anggota tubuh kita ini adalah tentaranya. Jadi kalau hati sudah tenang, kemana-mana udah tenang pasti. Gitu ya. Jadi ridhonya belum 100% mungkin ya. Jadi proses ridho namanya. Jadi kalau pikiran kita masih ruwet ya, kok hati udah nerima tapi masih ruwet, berarti belum maksimal nerimanya. Jadi ridho itu udah mainannya hati. Jadi udah pikiran udah kelewat udah. Ini orang kalau hatinya tenang, insya Allah kepikiran Bapak Ibu kayaknya tenang kalau saya. Jadi kalau pikiran masih ruwet, berarti hatinya belum tenang tuh. Setengah-setengah ya? Masih setengah, belum maksimal. Jadi belum dikatakan benar-benar ridho kalau setelah kita menerima kok masih ruwet, gitu ya. Tapi saya tadi udah tegaskan, menerima ini adalah respon pertama kepada ketetapan Allah. Bukan berarti menerima itu setelah menerima dipecat dari pekerjaan atau kemudian dagang kita nggak laris misalkan, belum laris, akhirnya diam aja nggak inovasi gimana supaya laris, bukan begitu ya. Bukan, tetap setelah menerima itu harus ada ikhtiar gimana nih, misalkan supaya kita dagang tambah laris, tetap ada ikhtiar itu. Karena beda Pak, ketika kita menerima dulu lalu mencari solusi itu tenang. Yang bikin gak tenang kan begitu, gerbuk gitu. Kenapa itu? Wah, jadi boro-boro nyari yang ada marah-marah sama orang di rumah. Itu makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikatakan laisar rajul alladhi yaslamu bil aqdar walakinnar rajul alladhi yadfa'ul aqdar bil aqdar. Orang yang lelaki hebat itu bukan lelaki yang setelah ditetapkan keputusan oleh Allah menerima. Bukan itu laki-laki hebat. Jadi lelaki hebat itu ketika dipecat pekerjaannya menerima, diam aja di rumah. Bukan begitu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi yang hebat itu bagaimana laki-laki? Wa innamar rajul alladhi yadfa'ul aqdar bil aqdar. Ketika setelah ditetapkan oleh Allah, dia berusaha berpindah dari takdir itu kepada takdir yang lain. Tadinya nganggur, berusaha gimana supaya punya pekerjaan, gimana dagangannya supaya lebih laris. Itu baru laki-laki kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka kembali lagi kepada pertanyaan, belum sempurna ridho kepada qadar ya, qadar dan qadar ketika pikiran kita masih kemana-mana gitu ya. Tapi kalau setelah kita nerima, insya Allah pikiran tenang, baru berikhtiar. Ya dafa'ul aqdar bil aqdar. Kita berikhtiar nyari takdir apa yang lebih baik dari takdir sekarang. Tapi ya memang sudah alhamdulillah sudah 50% tuh maksudnya ya. Tinggal pikirannya diadem-ademin gitu ya. Itu barangkali ya. Insya Allah nanti kalau sudah di hati kemana-mana beres nanti. Yang lain barangkali Ibu dan Bapak sebelum ditutup. Ya.
Kalau kurbannya kurban nadar, ya nadar itu yang wajib, karena kurban itu ada yang wajib ya. Saya kalau proyek saya gol, kalau saya sembuh penyakitnya nanti saya kurban Idul Hijjah, berarti hukumnya wajib tuh. Nah kemudian ada uang cuma 3 juta, saya punya hutang 3 juta, apa mau milih kurban? Maka dahulukan dulu kurban. Kalau pas sudah masuk bulan Idul Hijjah, ya dahulukan dulu apa? Ya 2 wajib kan? 2 wajib, ada wajib bayar hutang, wajib kurban. Ya karena nazar tadi, maka dahulukan dulu kurban. Karena kenapa? Kurban itu ibadah muakkad namanya, ibadah yang waktunya tertentu. Gak bisa kurban bulan Syawal tuh Pak. Kalau hutang kan bisa nanti setelah Idul Hijjah. Apalagi orangnya kagak nagih-nagih, udah lupain aja kita. Kan begitu. Jadi kalau status kurbannya Bapak Ibu wajib nadar, maka dahulukan dulu kurban. Setelah itu baru fokus kepada hutang. Gitu ya. Tapi kalau gitu korban bisa, utang bisa bayar. Wah. Kenapa? Korban bisa, tapi utang nggak bisa dibayar. Jangan sampai ketahuan berarti. Ya kita harus ngakalin kira-kira nggak ketahuan, atau ngomong ke panitianya Pak Redi jangan umumin ya. Atau korbannya di tempat lain. Boleh pokoknya diakalin bisa lah. Atau nggak disebutin lagi, nggak kan sah Pak, nggak disebutin kurbannya juga nggak apa-apa, silakan. Istrinya Abdullah, hamba Allah aja kan. Padahal bapak yang belum utang itu, belum bayar utang maksudnya. Jadi kalau kurbannya wajib, nggak boleh. Kayak pertanyaan gini, akikah dulu apa kurban dulu? Kan itu sering juga muncul. Ada orang belum akikah, apa kurban dulu apa akikah dulu, ya. Nah ini tergantung lihat kondisinya. Ala hasbid duruf wal auqat kata ulama. Lihat, kalau uang ini hanya cukup buat kurban, ya kurban dulu kalau sudah masuk bulan Dzul Hijjah, karena akikah bisa nanti selain bulan Dzul Hijjah, gitu ya. Tapi kalau ada duitnya dua-duanya, ya kurban, ya akikah, bagus, gitu ya. Tapi kalau bulan Ramadan megang uang mau akikah mau kurban, ya akikah dulu kan masih lama kurbannya juga. Barangkali 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan kita ada rezeki buat kurban. Jadi lihat apakah boleh nggak orang kurban belum akikah? Boleh, ya. Boleh kurban dulu atau akikah dulu, nggak apa sebenarnya. Silahkan mau, karena dua-duanya sunnah. Kecuali tadi kalau kurbannya kurban wajib ya. Ada. Jadi boleh orang belum akikah kurban, atau kurban dulu baru akikah, atau dibalik kurban akikah. Sampai ada pendapat Imam Romli ya. Saking miskinnya orang belum pengen kurban, pengen akikah, duitnya cuma segitu, boleh ditasrik ya, boleh 1 kambing 2 niat, ya akikah ya kurban. Tapi pendapat Imam Romli kurang berlaku. Kalau madhab Syafi'i ya, Imam Romli ya, Imam Syafi'i, Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Ibnu Hajar, kebanyakan ulama tidak bisa, ya akikah 1 kambing, kurban 1 gitu ya. Itu sama kayak tadi, hutang dulu apa kurban dulu apa akikah dulu. Jadi melihat situasi dan kondisinya. Kalau sudah Dzul Hijjah sebaiknya kurban dulu, karena ibadahnya ibadah yang muakkad, waktunya tertentu. Selain Dzul Hijjah nggak bisa kurban gitu Pak ya. Bisa dipahami Pak ya? Ya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.